Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nindi Bulansari dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Command Line Tips and Tricks. Untuk materinya yaitu ada menggabungkan beberapa komen, 2 tab completion, 3 history, dan yang keempat ada command shortcut. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya. Langsung saja ke materi yang pertama. Kita kan sudah mengetahui ya perintah ls ini, teman-teman. Jadi perintah ls ini untuk melihat apa saja isi dari suatu direktori. Oke, di sini saya sudah ls dan di sini ada macam-macam direktori. Di sini juga saya sudah membuat direktori A dan direktori B. Nah, kalau kita pengen lihat direktori A, kita kan bisa ls kemudian dir A. Kita enter. Nah, ini isi dari direktori A. Oke, di dalam direktori A ini ada file 1.txt. Sedangkan kalau di ls dir B, kita enter. Nah, di dir B ini ada direktori G. Lalu gimana nih kalau kita pengen menggabungkan perintah itu untuk melihat isi dari direktori A dan direktori B? Nah, jadi perintahnya itu seperti ini. Kita ls dir A, kemudian kita spasi, terus klik titik koma, kita spasi lagi, kita ls dir B, enter. Nah, maka itu akan memperlihatkan isi dari direktori A dan direktori B. Di mana ini direktori A ada 1.txt, sedangkan isi dari direktori B yaitu dir G. Nah, kalau kita pengen lihat detailnya juga, kita bisa ketikkan ls spasi -r, kemudian dir A, kita enter. Nah, di sini isi dari direktori A yaitu 1.txt. Oke, selanjutnya kita akan melihat isi dari direktori B. Jadi kita ls, kemudian -r, dir B, kita enter. Nah, ini dia isi dari direktori B. Lalu gimana nih kalau kita ingin menggabungkan kedua perintah tersebut? Nah, caranya itu seperti ini. Di sini kita clear dulu. Nah, caranya itu bisa seperti ini, teman-teman. Kita ls spasi -r, kemudian dir A, titik koma, ls -r, dan dir B. Kita enter. Nah, maka itu langsung diperlihatkan isi dari direktori keduanya. Dan isinya itu lebih detail. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai tab completion. Jadi, tab completion itu adalah cara bagaimana agar kita tidak usah menuliskan seluruh komen atau perintah. Kita cukup menuliskan beberapa kata atau huruf dari perintah tersebut, kemudian kita bisa menggunakan tab saja. Nah, maka perintah itu akan langsung lengkap. Oke, langsung ke prakteknya saja. Di sini saya sudah membuka Debian servernya. Kita bisa ls dulu. Nah, kita akan menggunakan tab completion nih. Jadi, kita akan menjalankan perintah tanpa harus menuliskan perintahnya secara lengkap. Misal, saya akan masuk ke Documents, dan perintahnya cd Documents seperti itu. Nah, kita akan menggunakan tab completion ini. Jadi, kita hanya akan menuliskan cd, kemudian doc saja. Terus kita bisa add.
Nah, maka itu perintahnya akan langsung lengkap. Kita bedakan lagi CD, tapi kita hanya menulis satu huruf di depannya saja. Kita bisa tab. Nah, dan itu memiliki 3 kemungkinan teman-teman, yaitu kita bisa membuka desktop, dokumen, dan download. Jadi, jika ingin membuka download, misal kita hanya menuliskan 3 huruf depannya. Jadi, misal CD, down, kemudian kita tab. Nah, maka itu akan langsung lengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Apa sih history itu? Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya sudah membuka Debian servernya. Kita bisa langsung ketikkan history. Kita enter. Nah, maka dengan perintah history itu kita bisa melihat history atau perintah-perintah yang kita sudah gunakan pada sebelum-sebelumnya. Dan di history ini juga kita bisa menjalankan dengan perintah seperti ini, yaitu tanda seru. Kemudian di sini saya akan menjalankan perintah lsdir_a. lsdir_a itu kan terdapat pada nomor 57. Jadi kita cukup ketikkan tanda seru, kemudian kita ketikkan nomornya saja. Tanda seru 57. Kemudian kita enter. Nah, maka itu akan langsung menjalankan perintah lsdir_a. Dan selain tanda seru juga, kita bisa menggunakan perintah tanda seru 2, seperti ini. Untuk menjalankan kembali perintah yang kita gunakan sebelumnya, kita bisa enter. Nah, maka itu akan menjalankan perintah yang kita gunakan sebelumnya. Oke teman-teman, selain tanda seru itu, di sini juga kita bisa menggunakan perintah, misal di sini tanda seru, kemudian C. Nah, apa sih maksud dari itu? Jadi maksud dari ini itu adalah menjalankan perintah dengan awalan huruf C yang terbaru pada history. Misal di sini kita melihat perintah yang di history ya teman-teman, yang awalan depannya huruf C. Yang paling terbaru kita gunakan adalah yang clear. Jadi ketika tanda seru C, maka itu otomatis akan meng-clear atau menjalankan perintah dengan huruf C yang terbaru, yaitu yang clear ini. Kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung ke clear. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai command shortcut. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, di command shortcut ini, pertama-tama kita akan mempelajari CTRL-A, CTRL-B, W, dan L. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu CTRL-A. CTRL-A adalah command shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya gimana tuh teman-teman? Misal di sini saya akan masuk ke dokumen. Jadi kan perintahnya cd documents. Nah, tapi saya kelupaan. Saya kan pengen masuknya ke desktop. Kenapa saya masuknya ke dokumen? Nah, itu kita bisa menggunakan CTRL-A. Untuk kembali ke awal. Begitu juga dengan CTRL-E ya teman-teman. Kalau CTRL-A itu untuk kembali ke awal perintah, sedangkan CTRL-A itu untuk kembali ke akhir perintah. Ini kita bisa CTRL-E. Nah, maka itu akan berada di akhir atau di belakang. Oke, kita lanjut ke CTRL-W, yaitu untuk menghapus satu kata pada perintah. Misal di sini saya ingin masuk ke download, tapi saya lupa mengetiknya malah dokumen seperti ini. Nah, itu kita bisa menggunakan
CTRL Y. Nah, maka tulisan dokumennya itu akan hilang atau terhapus. Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu CTRL-L. Jadi CTRL-L itu adalah sama saja dengan kita menjalankan perintah clear seperti ini. Jadi CTRL itu untuk menghapus tampilan semuanya. Oke teman-teman, kita bisa lanjut saja CTRL-L. Nah, maka itu akan meng-clear semuanya. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.